Halo gengs, ketemu lagi di Fakta Fantastis. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa, kami akan menyajikan beragam fakta atau mitos. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas fakta kisah nyata para mualaf yang masuk Islam dengan sukarela. Jadi ini tuh merupakan cerita dari orang-orang ya. Ini tuh benar-benar terjadi di kehidupan nyata alias kisah nyata dari pengalaman orang-orang. Oke, kita bahas satu persatu. Ini tuh ceritanya lumayan panjang per satu kisahnya, jadi kalian boleh bawa dulu makanan, kopi, atau coklat, apa segala macem, biar kalian bisa ngedengerin konten kali ini dengan nyemil ya, biar kalian bisa lebih enjoy mendengarkannya. Yuk kita langsung aja ke cerita yang pertama. Pakuita Wijaya, karena rangkaian keajaiban. Pakuita Wijaya itulah namaku. Sejak lahir aku memeluk agama Kristen Protestan. Kesempatan pernah mengenyam pendidikan barat di Parsons School of Design, New York. Membuat cara berpikirku sangat rasional, apalagi aku dibesarkan dalam kultur keluarga yang demokratis, termasuk dalam menyikapi agama. Namun setelah rasioku ditundukkan oleh kenyataan bahwa kekuasaan Allah itu benar ada, aku pun bersyahadat dan masuk Islam. Sudah lama aku tertarik dengan Islam. Kupikir ini agama yang paling rasional. Perlahan, aku tertarik dengan ritual Islam yang dijalankan tanteku, seorang muslimah yang sempat tinggal bersama keluargaku. Tapi hingga suatu saat aku syuting di Pulau Nias, Sumatera Utara, aku belum juga memeluk Islam. Inilah awal mulanya. Pulau Nias tiap hari diguyur hujan lebat, disertai angin dan badai. 2 bulan tim kami terperangkap di pulau itu. Tak ada pesawat yang berani terbang di tengah cuaca buruk. Padahal aku harus segera ke Jakarta. Kepada teman-teman aku bilang, kalau hujannya berhenti aku akan sholat. Pernyataan itu muncul spontan. Tiba-tiba saja hujannya berhenti. Sungguh menakjubkan bukan? Hujan sederas itu benar-benar berhenti sama sekali dan cuaca langsung cerah. Aku pun bisa tiba di Jakarta tanpa kesulitan, walaupun aku berulang-ulang ditunjukkan sesuatu yang sebelumnya tidak aku percayai. Toh aku tidak langsung masuk Islam. Rasioku berkata, bukankah semua itu terjadi karena kebetulan saja? Hari-hari pun berjalan lagi, membuat musik, mengajar di Institut Kesenian Jakarta (IKJ), serta rutinitas lainnya. Namun, sejak itu aku kerap memimpikan hal yang menurutku aneh. Misalnya, aku bermimpi bertemu bersapa-sapa dengan ayah temanku yang sudah meninggal. Meski aku mengenalnya dengan baik, menurutku ini agak aneh. Yang paling seram, aku mimpi dicekik berkali-kali sampai sesak nafas, tanpa bisa berbuat apa-apa. Gara-gara itu 3 hari aku tak berani memicingkan mata. Kutemui teman-temanku yang muslim, katanya mereka tentang cara ampuh mengusir mimpi buruk. Itu surat apa yang kamu hafal? Tanya mereka sambil menyebut beberapa nama surat dari Al-Quran. Ku jawab, kecuali Al-Fatihah tak ada yang lain. Lantas mereka menyuruhku membaca Al-Fatihah 7 kali menjelang tidur. Sungguh sejak saat itu aku tak mimpi aneh-aneh lagi. Lain waktu aku bermimpi didatangi banyak orang. Mereka minta bantuanku, ingin sekali aku menolong mereka, tapi tidak berdaya. Tahu-tahu dalam mimpi itu seperti ada yang menggerakkanku untuk sholat. Hal yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Nah, entah bagaimana, setelah sholat itu aku jadi mempunyai kekuatan menolong orang-orang malang tadi, dan ada kelegaan sesudahnya. Akhirnya, aku sampai pada suatu perasaan kekeringan hati dalam agamaku. Saat itu, aku tak merasakan suatu spirit, katakanlah keimanan. Aku teringat saat-saat aku mengikuti tanteku berpuasa di bulan Ramadan. Saat itu aku masih seorang Kristen, tapi pengalaman batin yang kurasakan sungguh istimewa.
Demikian pula pengalaman batin yang kurasakan saat pelan-pelan aku mulai lancar melafalkan Al-Fatihah karena kerap menyaksikan tanteku menunaikan sholat, aku pun sampai pada kesimpulan yang bulat. Iman Islam inilah yang mengantarkanku pada sebuah kedamaian batin. Kesejukan iman Islam ini menyirami jiwaku. 2 tahun kujalani proses perenungan itu, akhirnya aku mengikrarkan keislamanku di semua masjid kecil di Jalan Kenari. Di hadapan seorang ustadz, kenalan seorang teman, saat kuucapkan 2 kalimat syahadat, aku tak mengalami kesulitan. Selesai bersyahadat, hatiku lega. Hari-hari selanjutnya semakin intens. Aku memperdalam Islam lewat buku karena aku tak sempat ke pengajian. Selain itu, aku juga belajar dari ibu pacarku yang memang seorang mubalikah di Solo. Nah, semua orang seperti orang tuaku mengira aku masuk Islam lantaran karena pacarku yang kebetulan seorang muslim. Demi menjaga niat keislamanku, aku putus dengan pacarku ini hingga akhirnya aku menikah dengan seorang muslim lainnya. Ia pun rajin beribadah, melihat dia sholat, rasanya hati ini memang tenang, tak terperi. Aku bangga juga melihatnya dan dipilih menjadi muslimah. Nah, selanjutnya ini ada cerita kedua dari Brandy Corman. Jadi pada saat serangkaian 11 September jadi inspirasi untuknya masuk ke dalam Islam atau sebagai mu'alaf. Nah, beliau ini adalah seorang wanita muda bermata biru dan mengenakan jilbab warna merah terang, nampak tekun mengikuti pembicaraan tentang Al-Quran di sebuah perkumpulan warga muslim atau di Islamic Society di Louisiana. Wanita itu terkadang terlihat tersenyum dan mengangguk-angguk kepalanya mendengarkan 3 orang wanita lain yang bersamanya sedang berdiskusi tentang Al-Quran. Di sela-sela kalimat bahasa Inggris yang mereka gunakan, terkadang terdengar kata insya Allah yang artinya jika Allah mengizinkan. Wanita muda berkerudung merah itu bernama Brandy Corman. Namun tak lama lagi orang yang mengenalnya dengan nama Zahra Albaza Corman yang baru berusia 21 tahun itu menggunakan nama Islam karena memang ia baru saja masuk Islam pada musim semi yang lalu. Kini Corman tidak lagi mengenakan setelan jeans dan sweaternya. Ia mengganti pakaiannya itu dengan baju muslimah berupa baju panjang dan tentu saja jilbab yang kini dikenakannya. Corman bahkan berani memutuskan untuk menjadi istri laki-laki asal Mesir yang selama ini belum pernah dikenalnya. Kehidupan yang dijalani Brandy Corman atau Zahra Abaza sekarang benar-benar sebuah kehidupan baru dengan keimanannya yang baru. Peristiwa serangan 11 September yang menggerakkan rakyat Amerika bahkan dunia menjadi titik awal kehidupan baru bagi Corman. Nah, saat itu ia masih berusia 18 tahun dan seorang pemeluk agama Katolik yang taat. Peristiwa 11 September itu mendorongnya pergi ke Penn State University. Di sana ia mulai mencari tahu tentang agama Islam dan kitab suci Al-Quran lewat mesin pencari Google di internet. Korman sendiri mengetik kata Islam dan Quran, lalu mulai mencari informasi tentang 2 kata itu. Saat itu, saya bukan hanya sekedar ingin tahu apa yang ada di kepala saya. Agama macam apa yang memerintahkan pemeluknya untuk membunuh orang? Kata Korman saat ditanya asal-muasal ia ingin mengenal Islam. Dari situs internet, Korman beralih ke perpustakaan dan membaca buku-buku yang memberikan informasi tentang Islam. Korman pun mulai membaca isi Al-Quran, ribuan halaman saya baca, katanya. Setelah membaca isinya, anggapan Korman bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan orang untuk membunuh, justru pudar. Korman mulai memahami Islam, ajaran yang mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada Allah yang melarang membunuh orang yang tidak berdosa meski atas nama agama, ujar Korman. Ketika saya membaca isi Al-Quran, saya tidak menemukan
hal-hal yang tidak saya setujui, seperti ketika saya membaca Injil tambah korban. Misalnya soal prinsip Trinitas yang selama ini selalu menjadi pertanyaan korban. Kegiatan korban mencari informasi sebanyak-banyaknya soal Islam sempat terhambat karena kesibukan sekolahnya. Dalam seminggu, paling hanya beberapa jam saja, korban kembali menggali informasi tentang Islam lewat internet. Apalagi setelah itu, korban pindah bersama ibunya dari Pennsylvania ke South Bend. Di South Bend inilah korban kembali giat mempelajari Islam. Tepatnya sejak akhir Januari kemarin, korban pun sering bertanya pada sejumlah teman kuliahnya yang muslimah di jurusan bisnis Universitas Indiana South Bend atau IUSB. Saat musim semi, korban mengirimkan email pada teman kuliahnya, Osama Abaza, 24 tahun, asal Alexandria, Mesir, dan menyatakan keinginannya untuk ke masjid. Korban pun mendatangi sebuah masjid milik komunitas Muslim, Islamic Society of Messiana di South Bend, yang terletak di 3310 Hepler Estate di belakang masjid. Korban berdiri mengamati warga Muslim, laki-laki dan perempuan sholat, berdiri, ruku, dan sujud. Karena sudah mengetahui tentang Islam, korban merasa nyaman berada di masjid. Ia tidak melihat atau mendengar ucapan-ucapan yang tidak enak atas keberadaannya di sana dari para pengunjung masjid. Setelah itu, korban pun rutin datang ke masjid setiap seminggu sekali bersama Abaza, dan ia menanyakan banyak hal tentang Islam pada teman kuliahnya itu. Abaza sendiri sedang mempelajari kembali agamanya itu sebelum ia meninggalkan Mesir menuju Amerika Serikat sekitar 4,5 tahun yang lalu. Abaza boleh dibilang bukan seorang muslim yang taat. Baru pada saat tinggal di Amerika Serikat, Abaza kembali sering ke masjid. Saya merasa membutuhkan sesuatu di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis ini, tidak merasa lain yang lebih baik selain perasaan memiliki Tuhan, kata Abaza. Sementara itu, Korman setelah banyak mencari tahu soal Islam dan berdiskusi dengan Abaza sekitar 3 bulan setelah melakukan kunjungan ke masjid, ia menyatakan masuk Islam di hadapan dua saksi. Nah, awal kehidupan barunya. Tak lama setelah Korman masuk Islam, Abaza mengundangnya makan siang di restoran Olive Garden. Saat itu, Korman sama sekali tidak berpikir bahwa ia sedang kencan karena Abaza sudah menikah, meski dalam proses perceraian. Namun, sepanjang makan siang itu, pembicaraan Abaza sudah mengarah untuk mengajaknya menikah. Dan itu terbukti. Keesokan harinya, Abaza melamarnya. Lalu Korman hanya bisa tercengang dan terlihat sedikit takut, biar bagaimanapun ia belum begitu mengenal mengenai Abaza. Lalu Abaza mengatakan lamarannya adalah hal yang sangat rasional. Dengan menikah, ia bisa membantu Korban menjadi seorang muslimah yang diinginkannya, sekaligus bisa menjadi pendamping hidupnya, jelas Abaza. Korban dan Abaza pun akhirnya menyiapkan pernikahannya hanya dalam waktu 2 minggu. Kami menginginkan pernikahan hanya dalam waktu 2 minggu. Kami menginginkan hal yang sama dan kami menuju ke arah yang sama, ujar Korman. Korman merasa Abaza bisa membimbingnya menjadi muslimah yang dia Abaza, kata Norman. Jika punya tujuan hidup yang sama, punya anak, membesarkan dan mendidiknya sebagai muslim, dan tinggal di luar Amerika Serikat. Lalu Korban dan Abaza pun menikah dengan cara Islam tepat 1 minggu setelah Korban masuk Islam. Mereka menyebut pernikahan mereka sebagai awal dari hubungan mereka. Mereka memang belum mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian AS. Rencananya mereka akan mendaftarkan segera ke Las Vegas, namun belum menentukan tanggalnya. Korban dan Abaza kini tinggal di sebuah apartemen di Mishawaka. Meski sudah menjadi muslimah, awalnya Korban masih takut mengenakan jilbab ke sekolah atau ke tempat kuliahnya. Korban hanya mengenakannya kalau pergi ke masjid. Tapi sekarang Korban mengenakan jilbab kemanapun ia pergi. Ia mengaku kadang merasa tidak nyaman melihat orang-orang memandang ke arahnya. Ditanya apakah ia senang menggunakan jilbab. Lalu Korban hanya menjawab, saya tidak tahu, tapi Al-Quran mengatakan sebagai muslimah saya seharusnya menggunakan jilbab.
Jilbab memotivasi kami untuk menjauhi hal-hal yang seharusnya dijauhi, tambah Korman. Karena sudah mengenakan jilbab, Korman sekarang tidak bisa sembarangan ngobrol dengan laki-laki atau pergi ke bar. Aneh rasanya pakai jilbab tapi pergi ke bar kan? Ujar Korman sambil tertawa. Nah, keputusannya dalam masuk Islam bukan tanpa hambatan. Korman harus memberikan banyak penjelasan terutama pada keluarganya. Ibu saya menanyakan, bagaimana bisa saya masuk Islam? Karena saya bukan berasal dari Timur Tengah, kisahnya sambil tersenyum. Cerita lainnya saat ia pergi ke toko kelontong, kasir di toko itu melirik foto di kartu kredit, lalu melihat penampilannya yang berjilbab. Kasir itu bertanya, bagaimana nama Anda bisa jadi Brandy? Korman kini sedang memproses pergantian namanya dari Brandy menjadi Zahra, yang dalam bahasa Arab artinya bunga. Mengomentari soal agama Islam yang kini menjadi keyakinannya, Korman mengatakan, buat saya Islam bukan hanya sekedar agama, tapi sudah menjadi cara hidup saya. Saya harus mengubah gaya hidup saya, cara berpakaian saya. Korban kini tidak lagi merayakan hari Thanksgiving. Berat memang ketika keluarga saya menghubungi saya, tapi saya tidak bisa berkumpul bersama mereka. Bukan pesta Thanksgiving yang saya rindukan, tapi suasana berkumpul bersama keluarga, ujar Korban. Problem klasik para mu'alaf. Bagi para mu'alaf dimanapun, perubahan gaya hidup setelah masuk Islam masih menjadi persoalan klasik. Biar bagaimanapun, seorang mu'alaf butuh waktu untuk beradaptasi, mengikuti ajaran agama barunya, dan meninggalkan kebiasaan lamanya. Korban juga mengalaminya, ia mengatakan, tetapi akan mengunjungi keluarganya yang kini sudah pindah ke Florida hari Natal ini. Saya datang bukan untuk merayakan Natal, tapi untuk menjaga tali ikatan kekeluargaan, kata Korban. Buat Korban, persoalannya bukan hanya harus meninggalkan kebiasaan lamanya, ia juga merasa perjalanan masih sangat panjang untuk menjadi seorang muslim. Untuk itu, setiap hari Kamis ia belajar studi Al-Quran dan minta suaminya Abaza menggunakan bahasa Arab sehari-hari sesering mungkin. Korban tetap meyakini bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk membunuh orang yang tidak berdosa. Di sisi lain, Korban juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah AS yang membombardir orang di seluruh dunia atas nama kebebasan dan demokrasi, tulis Korban di emailnya. Nah, itu dia kisah dari Korban tadi. Aku bakalan lanjut bacakan kisah ketiga ini, tapi aku akan jeda dulu selama 5 menit ya teman-teman.
Halo, oke mari kita lanjut ke kisah yang ketiga ini dari Lee Kang Hyun. Belajar agama melalui koresponden. Beragam alasan mu'alaf menemukan kebenaran ilahiyah melalui Islam. Bagi Lee Kang Hyun, ia ini Direktur PT Samsung Electronics Indonesia. Islam dipilih karena dinilai sebagai agama yang mengajarkan keramahan dan solidaritas kepada sesama. Sekitar 10 tahun pria kelahiran Seoul, Korea Selatan ini telah menjadi muslim. Dan sepanjang waktu itu pula, dia merasa dorongan itu beramal kian membesar. Di tengah kesibukan sebagai orang nomor satu di perusahaan elektronik papan atas ini, ia menyempatkan diri untuk mengajarkan Islam pada kedua anaknya. Kegiatan itu cukup menyita waktu, namun dengan demikian sekaligus akan berarti saya juga terus belajar tentang Islam, bilang Lee. Mulai tertarik Islam sejak bersahabat dengan orang Indonesia pada penghujung 1980-an. Lee beruntung memiliki ayah mertua yang cukup banyak mengetahui Islam, maka korespondensi hingga diskusi soal agama selalu mengisi waktunya. Bila dia bertemu mertua, itu kesannya Islam sebagai agama damai, menurut Lee. Dia dapatkan saat mulai lebih banyak belajar tentang Islam, tentang Indonesia. Semakin dia ingin mengetahui soal Indonesia, kian terasakan betapa bangsa ini merupakan komunitas yang beragam namun memiliki semangat bersama dan saling berbagi. Dia menjadi lebih dalam memperhatikan Islam setelah dia mengenal keluarga Roshim Hamzah, mantan pejabat BNI yang dilihatnya amat tekun beribadah. Yang dia ingat, bapak angkatnya itu selalu menjalankan sholat tepat waktu dan membaca Al-Quran usai sholat. Selesai sholat atau membaca Quran, bapak itu ronak mukanya terlihat amat segar dan tenang. Seperti membaca Al-Quran itu sebagai obat, paling tidak obat stres karena pekerjaan, tenang Li. Sejak 1988, Lee memang sering bertandang ke Indonesia. Awalnya kedatangan itu karena korespondensi dengan temannya yang kebetulan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. Dia bahkan sempat tinggal bersama minggu di rumah karibnya itu, Novianto. Dari persahabatan itu dan pengalamannya mendatangi sejumlah tempat di Indonesia, keramahan dan keakraban masyarakat Indonesia amat membekas di dalam hatinya. Situasi ini diakuinya seperti kondisi Korea Selatan pada era 1970-an saat ia masih anak-anak. Ketertarikannya kepada kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian semakin membuatnya tertarik terhadap rasa ingin tahu lebih dalam mengenai agama paling besar di dunia, yaitu Islam. Dia tak menyangka jika di kemudian hari, kedekatan batinnya dengan Indonesia mengantarkannya untuk menduduki posisinya sekarang. Usai menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Hankuk University Korea Selatan pada 1991, dia kemudian bergabung dengan perusahaan elektronik besar di negaranya, yaitu Samsung. 2 tahun menekuni bidang ekspor, dia pun mendapat promosi jabatan. Karena dinilai banyak mengetahui Indonesia, maka penugasan berikutnya yang membawanya kembali ke Indonesia pada 1993, saat itu adalah kali ke-8 saya ke Indonesia. Walaupun senang, tapi tak terlalu surprise. Namun, lanjut pria ini pada kesempatan ke Indonesia yang ke-8 itu, dirinya memiliki beban psikologis yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya datang ke Indonesia karena berlibur dan belajar banyak hal, pada 1993 dia datang ke Indonesia dengan tanggung jawab lebih besar. Ini karena Lee ditunjuk sebagai manajer ekspor impor di PT Samsung Electronics Indonesia. Walaupun berurusan dengan soal ekspor-impor, Lee juga mencoba dekat dengan para karyawannya, terutama ia ingin mendorong etos kerja buruh menjadi lebih baik. Ia pun menjadi pengamat, dilihatnya terdapat korelasi signifikan antara agama dengan prestasi kerja. Mereka yang tekun dan disiplin, salah ternyata adalah karyawan yang bisa berprestasi.
Maka rasa ketertarikan kepada Islam pun kian menarik dalam sanubarinya. Diakuinya pula keinginannya memeluk agama ini yang paling sempurna itu juga karena keinginan lebih dekat dengan 2.000 karyawan di pabrik Samsung di Cikarang, Jawa Barat. Bukan karena unsur lain, tapi memang kalau saja saya Islam, maka bila harus menyatukan diri dengan para karyawan, saya bakal lebih diterima. Namun intinya bukan karena mayoritas Islam, terus saya jadi pingin Islam. Bukan karena itu, tegasnya. Pria kelahiran 16 Juli 1966 ini mengaku sempat gamang dalam perjalanan menemukan kebenaran Islam. Perasaan itu justru kian menjadi setelah keinginannya memeluk Islam kian besar. Beruntung ia mendapat teman diskusi yang mumpuni, salah satunya Hashim Hamzah, mantan pejabat BNI yang berdarah Aceh. Pak Roshim tak pernah memaksakan kehendak, dia malah lebih banyak hanya memberi contoh bagaimana bisa taat beragama dengan tetap bisa berkarya secara profesional. Kenang Li, maka belum setahun berkarya di Indonesia, keputusan berislam pun diputuskannya. Pada tahun 1994, Lee Kang Hyun resmi memeluk Islam setelah bersyahadat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Sebagai Muslim, ia mengaku masih banyak bolongnya. Diakuinya belum semua ketentuan Muslim waktu sholat diikutinya, tapi setiap hari saya pasti sholat walaupun memang belum 5 waktu. Subuh Subuh adalah waktu sholat yang paling sering diterlewatkan, soalnya kebiasaan tidur menjelang fajar menjadikan sulitnya dia terbangun di pagi hari. Sebentar ya teman-teman, ini kepijit ini. Nah, soal larangan mengkonsumsi daging babi menurut Lee amat mudah ditinggalkan lekas masuk Islam. Namun, soal minuman beralkohol belum sepenuhnya ditinggalkan, terutama saat pulang kampung ke Korea. Minuman soju itu identik dengan budaya Korea dan rasa penghormatan terhadap sesama manusia. Maka jujur saja, saya belum bisa mencari jalan keluar untuk meninggalkan budaya itu. Tapi suatu saat saya yakin bisa. Ujiannya, asal tahu saja di Korea Islam masih dianggap sebagai sekte aneh. 2 tahun berislam, Lee mengaku mendapat berkah paling besar dengan menemukan jodohnya. Wanita asal Sumedang, Jawa Barat, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki, Bonnie Lee dan Boral Lee. Seiring pertumbuhan buah hatinya ini, ia makin terketuk untuk makin mendalami Islam. Soalnya bagaimana ya saya bisa mendidik anak dalam soal agama dengan baik kalau saya sendiri berpengetahuan Islamnya masih perlu diperdalam katanya. Maka Allah pun memberi jalan mudah. Sang ayah mertua merelakan waktunya untuk berbagi pengetahuan Islam kepada menantunya itu yang masih berbangsa Korea ini. Sekarang setiap Sabtu dia selalu menerima surat dari ayah mertuanya yang berisikan topik bahasan Islam. Selain surat, ayahnya juga sering mengirimkan pula data-data dan dokumen lain soal Islam. Lalu, saya selalu meluangkan waktu untuk mendiskusikannya dengan Boni yang sekarang mulai besar. Seiring dengan perjalanan karir Lee yang terus menanjak hingga sekarang dipercaya menempati posisi Direktur PT Samsung Electronics Indonesia, kebiasaan menyebar uang dan berbagi rezeki kepada kaum duafa terus menjadi kesehariannya. Namun ia menolak membicarakan hal itu. Saya hanya ingin berbagi dan mendidik anak-anak supaya tahu kewajiban saling membantu sesama, tegasnya. Satu lagi, yang masih menjadi cita-citanya pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Saya ingin ke Mekah untuk berhaji, tapi sampai sekarang belum mendapat izin cuti lebih sebulan, tuturnya. Ini adalah sedikit biodatanya. Namanya ialah Lee Kang Hyun,
Tempat lahir di Seoul 16 Juli 1966. Status pernikahannya, ia sudah menikah dengan memiliki 2 orang anak. Pendidikannya pada tahun 91 dia sarjana manajemen ekonomi Hankook University. Pada tahun 2000 mendalami e-commerce di Carnegie Mellon University, Pittsburgh, US. Pengalaman kerjanya dia pada tahun 86 sampai 88 military training recruitment. Pada 91 Samsung Electronics Ltd. 93 manajer ekspor impor. 98 hingga 2002 ekspor impor project general atau manajer general. Tahun 99 sampai 2000 dia general manager marketing. 2003 hingga sekarang dia sebagai direktur Samsung Electronics Indonesia. Nah, sekarang cerita yang keempat ini ada Torquato Cardelli, dubes pertama Eropa yang masuk Islam. Tapi kita tunda dulu 3 menit dulu ya teman-teman.
Yuk kita lanjutkan ke kisah yang keempat. Torquato Cardelli, dubes pertama Eropa yang masuk Islam. Sekitar 8 tahun yang lalu, publik Italia dikejutkan oleh pengumuman seorang staf kedubesnya di Riyadh, Arab Saudi. Dubes mereka, Torquato Cardelli, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sebelum Cardelli, sebenarnya sudah ada pejabat negara Eropa yang masuk Islam, yakni Dubes Jerman untuk Maroko, Murat Wilfried Hoffmann, dan Dubes Amerika Serikat untuk Fiji, Nauru, Tonga, Tuvalu, Osman Siddique. Namun, mereka ini masuk Islam sebelum menjabat dubes. Sedangkan Kardili masuk Islam saat menjadi sebagai duta besar. Tak hanya publik Italia, masyarakat Muslim di negara-negara Eropa pun terkejut. Sejumlah media massa internasional saat itu memberitakan keislaman Kardili. Stasiun televisi seperti CNN dan kantor berita Reuters misalnya memberitakan bahwa Torquato Kardili, seorang diplomat yang saat itu menjabat sebagai dubes Italia untuk Arab Saudi, mengungkapkan keputusannya untuk memeluk Islam kepada surat kabar Saudi. Pengakuan Kardili tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-59. Dalam pemberitaan yang dilansir pada 26 November 2001, CNN dan Reuters menyebutkan hal tersebut merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam 7 tahun terakhir, di mana seorang utusan pemerintahan Roma untuk Kerajaan Arab Saudi berpindah keyakinan ke agama Islam. Sebelumnya, rekan sejawat Kardili yang juga pernah menjadi dubes Italia untuk Kerajaan Arab Saudi pada periode 94-95, Mario Scialoggia, menyatakan masuk Islam. Scialoggia kini menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan Islam di Italia. Menurut CNN dan Reuters, Kardili secara resmi masuk Islam pada 16 November 2001, namun kantor berita Arab News menyebutkan bahwa dubes Italia tersebut masuk Islam tepatnya pada 15 November 2001, sehari menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kelas kajian Islam sebelum masuk Islam, lelaki kelahiran L'Aquila 24 November 42 ini diketahui kerap mengikuti kelas-kelas kajian Islam yang diselenggarakan oleh The Bata Center, sebuah instansi yang menangani para calon mu'alaf. Ia sering mengikuti kelas kajian Al-Quran dan studi mengenai kebudayaan Islam, ujar Noh bin Nasir, Direktur The Bata Center, kepada kantor berita Prancis AFP. Di lembaga pembinaan mu'alaf tersebut, Kardili mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam dan membaca 2 kalimat syahadat di hadapan para pengurus dan anggota The Bata Center di sana. Ia membaca syahadat dengan fasih karena memang sudah dikenalnya sejak lama, ujar dia. Nos menjelaskan, Kardili masuk Islam dengan keikhlasan dan kesadarannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Tak ada paksaan sama sekali. Ia masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Agama Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam, terangnya. Noh mengungkapkan bahwa rata-rata 3 hingga 4 orang setiap harinya datang ke Bata Center untuk menyampaikan keinginannya masuk Islam. Jumlah tersebut menurutnya meningkat hingga 5 orang selama bulan Ramadan. Arab News melaporkan sebanyak 20 lembaga serupa juga beroperasi di Riyadh dan beberapa kota lainnya di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Kardili yang lulusan Fakultas Studi Bahasa dan Kebudayaan Timur Universitas Nablus ini telah menghabiskan sebagian besar karir diplomatiknya di negara-negara Muslim. Hal ini pula yang kemungkinan membuat ia menjadi dekat dengan ajaran dan kebudayaan Islam. Kardili yang fasih berbahasa Arab itu memulai karir diplomatiknya pada tahun 67. Dia pernah ditugaskan sebagai diplomat untuk beberapa negara Timur Tengah, antara lain Sudan, Suriah, Irak, Libya, Tanzania, dan Albania. Sejak tahun 2000, ia ditunjuk menjadi dubes Italia untuk Arab Saudi. Dalam pernyataan resminya, ayah 2 orang anak itu mengungkapkan kebahagiaannya setelah menjadi Muslim. Peralihan agama tersebut, katanya, ia putuskan dengan penuh keyakinan dan tanpa penekanan serta paksaan dari siapapun. Ia merasakan kesucian
kandungan Al-Quran yang kerap dibacanya saat dirinya masih memeluk agama Katolik. Saya merasa inilah agama yang benar dan lurus. Al-Quran sangat menakjubkan dan tak ada yang mampu meragukannya. Isinya benar-benar mengagumkan. Setelah kembali ke Roma, Cardini dikabarkan menemui Perdana Menteri Silvio Berlusconi. Kepada pemimpin Italia itu, ia menjelaskan mengapa memutuskan masuk Islam. Sejumlah pihak di Italia saat itu mengharapkan keputusan sang dubes tidak sampai memberi angin kepada para teroris. Karena yang menjadi sorotan kala itu bukan sekedar perpindahan keyakinan agama, tapi juga keputusan yang berdekatan dengan peristiwa serangan pada 11 September 2001 ke Menara Kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Setelah tragedi 11 September 2001 itu, di dalam negeri Italia sendiri muncul sentimen negatif terhadap umat Islam, maka wajarlah ada pihak yang menganggapnya masuk Islam karena pengaruh tragedi tersebut. Namun masyarakat Muslim Eropa mengharapkan masyarakat Italia dapat menghargai keputusan Cardili serta tidak mengaitkannya dengan peristiwa tersebut. Mungkin di 3 negara yang jumlah muslimnya signifikan seperti Jerman, Inggris, dan Prancis, figur publik yang masuk Islam semakin biasa. Namun, Italia mempunyai nilai kesensitifan tersendiri, terlebih karena di Italia terdapat pusat agama Katolik dunia, yakni Vatikan. Karena itu, wajarlah bila sejumlah pendeta mengkhawatirkan keislaman Cardili akan menjadi presiden buruk bagi negara tersebut. Saat ini tercatat warga Muslim menjadi pemeluk agama terbesar kedua di Italia. Data statistik resmi Italia terakhir yakni tahun 2005 menyebutkan bahwa jumlah muslim yang tinggal di Italia diperkirakan antara 960.000 hingga 1 juta orang, sekitar 40.000 hingga 60.000 orang diantaranya merupakan warga negara Italia. Peresmian Islamic Center tahun 1973 merupakan peristiwa penting bagi terciptanya dialog antara warga Muslim dan non-Muslim di Italia. Pada tahun 1999, kemudian dibentuk Islamic Council, tak kurang dari 4.000 masjid sudah berdiri di sana, termasuk bangunan bekas gereja. Tentu saja yang terbesar adalah Masjid Agung Roma. Nah, ini ada kisah kelima. Silahkan kalian baca dulu sedikit dari kisah kelima ini. Seperti biasa, kita akan jeda dulu 3 menit ya guys. Istirahat dulu maklum, karena ini durasinya akan panjang.
Nah, mari kita lanjutkan ke kisah yang kelima. Ada perjalanan menjadi mualaf dari Muhammad Sandi Chandra. Nah, jadi di sini dia menceritakan di salah satu website. Tujuan dia menuliskan ini adalah untuk menonjolkan bukan untuk menonjolkan dirinya, namun dia ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Siapa tahu akan berguna untuk kita semua. Jadi dia menceritakan dulu latar belakangnya adalah sebagai seorang WNI turunan. Seperti keluarga keturunan pada umumnya, pendidikan agama di dalam keluarganya hanya sangat minim. Namun demikian saya beruntung karena saya selalu bersekolah di sekolah Katolik unggulan sejak dari SD.
sampai SMA. Di sana saya dijejali oleh berbagai macam ajaran yang menurut saya pada waktu itu oke-oke aja. Saat pertama saya menjadi Kristen Tulen adalah waktu saya kelas 1 SMA. Nah, karena sekolah saya pada saat itu laki semua, Kak, teman saya mengajak untuk ke gereja Pantai Kosta karena banyak wanitanya. Saya ajakan itu saya terima dengan senang hati. Ternyata setelah itu saya menjadi sangat tertarik dengan ajaran Kristen. Dengan aktif saya melakukan Bible study, persekutuan doa, dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Keluarga saya sempat marah, dianggapnya saya sudah terlalu fanatik, cenderung gila, dan menginjil kemana-mana tanpa peduli apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Saya merasa berjuang di jalan Tuhan. Waktu terus berlalu sampai pada suatu saat pendeta saya bercerita bahwa dia curian di rumahnya dan kehilangan sampai 10 juta. Saya sangat terkejut karena banyak dari jemaah gereja tersebut yang miskin. Akhirnya saya tinggalkan gereja tersebut. Saya mulai berkelana dari gereja ke gereja lainnya, dari satu pendeta ke pendeta lainnya. Entah kenapa setiap pendeta pasti ada sesuatu konsep yang saya tidak suka. Bersamaan dengan itu, karena saya berguru dari berbagai pendeta, dari berbagai aliran, pengetahuan saya tentang agama Kristen boleh dianggap sangat cukup. Hampir semua pendeta terkenal pada saat itu pernah saya datang. Waktu saya sekolah di USA, saya pun mendirikan dan mengikuti berbagai persekutuan doa. Dengan semakin bertambahnya ilmu agama, terus terang saya menjadi semakin malah tidak paham mengenai ajaran tersebut. Apabila saya bertanya kepada para pendeta mengenai ketidaktahuan saya, mereka selalu berkata, iman. Seakan itulah magic word untuk menghentikan logika kita bekerja. Akhirnya ketika puasan saya menyebabkan saya menjadi apatis. Saya hanya berpikir, touch. Saya tidak pernah tahu saya masuk surga atau tidak. Lalu ngapain susah-susah? Mereka berusaha meyakinkan saya bahwa dengan mengakuinya saya pasti masuk surga. Yang saya anggap sedikit tidak masuk akal. Salah satu pertanyaan saya pada waktu itu belum pernah ada yang bisa menjawab secara jelas adalah Yudas Iskariot itu masuk surga atau tidak. Argumen saya adalah Yudas itu adalah salah satu rasul sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Yesus telah menjanjikan kehidupan yang kekal, namun demikian Yudas telah mengkhianati. Jadi dia jahat atau serakah. Kok orang serakah itu kenapa bisa masuk surga? Sebagian besar orang Kristen akan setuju bahwa Yudas masuk neraka. Tetapi saya berpikir Yudas orang yang paling berjasa sehingga bisa dinerakakan, itu kan sudah takdir, itu dia untuk mengkhianatinya. Bukankah karena Injil menurut mereka itu dapat terpenuhi, Yudas adalah kambing hitam yang perlu dikasihani? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh umat Kristiani. Padahal kalau dia mau mengacu pada ajaran Islam, jawabannya mudah saja. Jadi pada kesimpulannya, ia tetap masuk kepada ajaran Islam pada masa-masa ia sedang mencari jati diri. Jadi di sini dia juga kurang menceritakan secara detailnya sih guys. Jadi dia kayak menceritakan bahwa kalau dia keluar dari agama sebelumnya karena nggak ada yang bisa jawab suatu pertanyaan dia dengan tepat dan jelas gitu. Adapun yang menjawab hanya seperti jawaban mati. Jadi seperti yaitu semua karena iman, yaitu semua karena takdir. Jadi kalau udah bahas dua hal itu, kita nggak akan bisa mengelak lagi. Itu adalah jawaban yang mati, itu contohnya kayak gitu guys. Nah di sini ada berislam setelah 5 tahun murtad. Jadi aku bakalan lanjutin aja deh part kedua nanti ya, kalau ada waktunya aku bakal lanjutin karena ini durasinya udah lama banget, takutnya nanti kalian juga pegel dan malah jadi boring. Nanti aku bakalan suguhin next videonya, next ceritanya dengan kesan yang berbeda biar nggak monoton. Semoga cerita yang tadi dapat bermanfaat. Wah, kalian jangan lupa bantu support dengan cara subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya
fakta fantastis bisa berkembang dengan cepat. Oke, ditunggu subscribe-nya sekarang. See you!